Di sebuah desa yang dekat dengan rumah ayah dan bawang putih tempati, ada seorang janda yang memiliki satu anak bernama Bawang Merah. Ibu Bawang Merah kerap mengunjungi dan membawakan makanan ke rumah Bawang Putih. Apakah kamu menyukai makanan yang ibu bawakan ini, Putih? Aku menyukainya, Bu. Ini enak sekali. Ibu sangat senang jika kamu menyukainya. Besok akan ibu bawakan lagi makanan ini untukmu. Terima kasih, Bu. Ibu baik sekali. Karena begitu seringnya ibu Bawang Merah berkunjung ke keluarga Bawang Putih, ayah Bawang Putih pun merasa cocok dengan ibu Bawang Merah. Ayah Bawang Putih bermaksud untuk menikahi ibu Bawang Merah. Anakku Bawang Putih, apakah engkau akan setuju jika ayah akan menikahi ibu Bawang Merah? Jika ayah Anda telah yakin dengan keputusan ayah, saya hanya akan mengikutinya saja. Lagi pula, Ibu Bawang Merah juga sangat baik kepadaku. Baiklah, kalau engkau menyetujuinya, ayah akan memberikan maksud ayah kepada ibu Bawang Merah. Begitu mendapatkan persetujuan dari anaknya, ayah Bawang Putih mendatangi ibu Bawang Merah untuk melamarnya. Akhirnya, mereka menikah dan ibu Bawang Merah beserta Bawang Merah tinggal satu atap dengan ayah Bawang Putih dan juga putrinya. Di awal pernikahan, ayah Bawang Putih dan ibu Bawang Merah terlihat baik-baik saja. Sampai pada suatu ketika, saat ayah Bawang Putih sedang pergi. Hei Bawang Putih, kau jangan hanya bermalas-malasan saja. Sana bersih-bersih dan beres-beres rumah. Baiklah, Putih, kau juga harus mencucikan baju-bajuku. Baiklah, Kak. Akan aku kerjakan. Pada suatu ketika, ayah Bawang Putih mengalami sakit keras dan akhirnya meninggal. Saat ini, Bawang Putih menjadi yatim piatu. Semenjak hal tersebut terjadi, ibu Bawang Merah dan anaknya semakin bertindak keterlaluan terhadap Bawang Putih. Hei Bawang Putih, kau setiap hari harus bangun pagi-pagi, menyiapkan makanan dan membereskan rumah. Mengerti kau? Saya mengerti, Bu. Ketika Bawang Putih sedang mencuci pakaian di pinggir sungai, tiba-tiba salah satu selendang milik ibunya terhanyut. Saat ia menyadarinya, Bawang Putih mencoba untuk meraih kembali selendang milik ibu tirinya tersebut. Namun, ia tidak bisa membawanya kembali. Dengan sedih dan putus asa, ia kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Ibu, maafkanlah aku. Aku tidak sengaja menghanyutkan selendang ibu di sungai. Apa katamu? Dasar anak tidak tahu diri. Cepat cari selendang itu. Jangan pulang hingga kau menemukannya. Baik, Bu. Dengan hati yang sedih, Bawang Putih terpaksa melakukan keinginan ibu tirinya. Ia mencari di pinggir-pinggir sungai. Lalu, Bawang Putih melihat seorang warga yang sedang membersihkan kebunnya. Maaf, Pak. Apakah saya boleh bertanya sesuatu? Tentu nak, ada apa? Apakah Bapak melihat selendang hanyut di sekitar sungai ini? Oh, selendang itu milikmu. Aku melihatnya hanyut di sungai beberapa saat lalu. Baik, Pak. Terima kasih. Saya akan mencarinya lagi. Kemudian, Bawang Putih bertemu seorang warga yang sedang membersihkan gubuknya di daerah sungai. Maaf, Pak. Apa saya boleh bertanya sesuatu? Boleh nak, ada apa? Apa Bapak melihat selendang hanyut di sekitar sungai ini? Apakah selendang itu berwarna merah? Jika iya, tadi aku melihat selendang itu dibawa oleh nenek tua. Apa boleh tahu di mana rumah nenek yang mengambil selendang saya? Kau tinggal lurus saja, nanti kau menemukan gubuk tua. Bawang Putih berjalan menuju gubuk nenek tua yang mengambil selendang ibunya. Sampainya di gubuk itu, Bawang Putih mengetuk pintu. Permisi. Siapa dirimu nak? Ada perlu apa kemari? Nama saya Bawang Putih, Nek. Saya mencari selendang ibu saya yang hanyut di sekitar sungai. Oh, itu selendangmu. Aku akan kembalikannya dengan satu syarat. Kau harus membersihkan rumahku dan memasak untukku. Baik, Nek, akan saya kerjakan demi mendapatkan selendang milik ibu saya. Bawang Putih pun membantu membereskan rumah dan memasak untuk nenek tadi. Selesai membereskan rumah dan masak, Bawang Putih duduk dan minum bermaksud untuk beristirahat sejenak. Nenek yang melihat rumahnya sudah bersih pun mencari Bawang Putih dan mengajaknya ke depan. Nak, ini selendangmu. Terima kasih kau sudah membantu nenek. Sekarang kau boleh memilih
di antara dua labu ini, sukamu. Tapi ingat, jangan kau buka labu ini dengan jalan, tapi kau harus membuka labu ini saat sudah berada. Terima kasih, Nek. Saya akan memilih labu yang kecil ini. Sekali lagi, terima kasih ya, Nek. Saya pamit. Setelah berpamitan, Bawang Putih pun pulang dengan membawa selendang milik ibunya dan buah labu dari sang nenek tadi. Sesampainya di rumah, Bawang Putih menyerahkan selendang milik ibunya. Ibu, aku menemukan selendangmu yang hanyut. Bagus, bawa kemari. Dan sekarang, pergilah ke dapur. Belah labu yang kau bawa. Baik, Bu. Ketika Bawang Putih pergi ke dapur untuk mengupas labu pemberian dari nenek tadi, begitu terkejutnya Bawang Putih ketika mengetahui dalam labu tersebut terdapat emas. Emas! Aku menemukan emas! Ibu Merah, aku menemukan Mendengar teriakan Bawang Putih dari dapur, Ibu Bawang Merah dan Bawang Merah langsung berlari dan melihat apa yang diteriakan Bawang Putih itu benar atau tidak. Betapa terkejutnya Ibu Bawang Merah dan Bawang Merah saat melihat labu yang sudah dibelah berisikan emas. Dari mana kau mendapatkan labu ini, Putih? Iya, dari mana? Aku memperoleh labu tersebut dari seorang nenek ketika aku mencari selendang ibu yang hanyut. Sebenarnya nenek tersebut memberi aku dua pilihan. Namun, aku memilih labu yang kecil karena pikirku aku tidak akan sanggup untuk membawa labu yang besar itu. Kau bagaimana sih? Kenapa tidak memilih labu yang besar saja? Alasanmu sungguh aneh. Baiklah, kenapa kau tidak memilih labu yang besar? Tapi kau harus memberitahu kami di mana tempat kau mencuci selendang. Bawang Putih hanya mengangguk. Saat melihat Bawang Putih mengangguk, Bawang Merah dan ibunya tersenyum senang. Keesokan paginya, Bawang Putih membawa ibu dan kakak tirinya ke tempat di mana ia mencuci pakaian. Ini tempatnya, Kak. Bagus. Sekarang, kau bisa pulang ke rumah dan membersihkan rumah. Jangan sampai saat aku pulang, rumah masih kotor. Bawang Putih hanya mengangguk dan pulang untuk melaksanakan tugasnya. Bawang Merah menghanyutkan pakaiannya dengan sengaja ke sungai. Setelah hanyut, ia dan ibunya mengikuti arah selendang itu. Siapa sangka, nenek kemarin mengambil selendang yang hanyut itu dan membawanya pulang. Bawang Merah dan ibunya mengikuti nenek tersebut hingga sampai ke rumahnya. Bawang Merah dan ibunya pun melakukan apa yang Bawang Putih ceritakan. Permisi, Nek. Apa Nenek melihat selendang ibuku yang hanyut di sekitar sungai ini? Oh, setelah itu milikmu. Aku akan berikannya untukmu dengan syarat kau harus membersihkan rumah dan memasak itu. Baiklah, Nek. Aku dan ibuku akan membersihkannya. Bawang Merah dan ibunya yang tidak terbiasa membersihkan rumah dan memasak selalu mengeluh dan mengeluh. Aduh, pinggangku pegal. Kenapa sih nenek tua itu menyuruh kita membersihkan rumahnya? Emangnya dia tidak bisa membersihkannya sendiri? Dasar nenek tua tidak berguna. Sudahlah, cepat bereskan semua ini agar kita dapat segera mendapatkan labu emas itu. Bawang Merah dan ibunya melanjutkan tugasnya. Setelah selesai semua, Bawang Merah dan ibunya langsung berjalan menghampiri nenek pemilik rumah. Nek, aku dan ibuku sudah memasak dan membersihkan rumahku. Sekarang mana imbalanku buat ibu? Iya, betul itu. Mana imbalan? Sudah lelah kami membersihkan rumah. Masa tidak ada imbalan? Kau bisa memilih di antara dua labu ini. Tapi ingat, jangan kau buka di tengah jalan. Bawang Merah bergegas mengambil labu yang besar dan meninggalkan rumah nenek itu tanpa mengambil selendang ibunya. Hei, selendang ini lupa kalian bawa. Sang nenek hanya menggelengkan kepala dan membawa selendang itu masuk ke rumah dan menyimpannya. Tidak mendengarkan, tidak sabaran, dan tidak ingin Bawang Putih meminta emas di dalam labu. Bawang Merah dan ibunya berhenti di perjalanan untuk membelah labu tersebut. Merah, bagaimana kalau kita buka labu di sini saja? Kau tidak mau berbagi emas di dalam ini dengan putih kan? Iya juga, tapi nenek tadi berpesan agar kita buka labu ini di rumah. Hah, sudah. Lupakan saja ucapan nenek tua itu. Sekarang kita buka labu ini di sini saja. Bawang Merah hanya mengangguk sebagai jawaban. Ibunya pun memecah labu tersebut. Betapa terkejutnya mereka saat melihat hewan-hewan berbisa keluar dari labu tersebut.
Akhirnya, ibu bawang merah dan bawang merah pun meninggal dunia karena sempat tergigit ular tersebut. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita dongeng bawang putih bawang merah adalah selalu bersikap baik dengan tulus dan ikhlas pada orang lain tanpa berharap akan imbalan. Kebaikan yang kita lakukan maka akan berbalas kebaikan. Demikian kejahatan yang akan mengakibatkan kejahatan juga.